Apa yang Anda lakukan jika sebuah boneka salju menatap dan memperhatikanmu secara diam-diam? Ini adalah sebuah kasus tentang manusia salju yang terdiri dari 5 bagian tubuh dari orang yang berbeda. Suatu malam di bulan Januari 2008, salju lebat melanda 3 provinsi timur laut. Salah satu universitas di Tiongkok Timur telah didekorasi dengan warna perak dan sangat mempesona, di mana para siswa di sana sibuk bermain bola salju dan membuat manusia salju di salju itu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa di bawah salju putih ada misteri berdarah yang tersembunyi. Ini adalah sebuah kasus yang menjadi inspirasi sebuah serial TV Tiongkok yang berjudul Burning Eyes, di mana pada suatu pagi, seorang petugas kebersihan kampus sedang melakukan tugasnya untuk membersihkan salju-salju yang turun pada malam sebelumnya, di mana dia sempat melihat sebuah boneka salju, namun dia mengabaikannya karena dia pikir itu hanyalah sebuah boneka salju yang dibuat oleh para siswa yang sebelumnya bermain salju. Namun lama-kelamaan, sang petugas kebersihan merasakan jika boneka salju itu nampak sedikit berbeda, di mana dia memiliki ukuran cukup besar. Dan setelah dia kembali memperhatikan, mata boneka itu nampak menarik perhatian petugas itu. Dia pun mulai mendekat dan menyentuh mata boneka itu. Betapa terkejutnya ketika petugas kebersihan itu telah menyadari jika mata boneka salju yang nampak memandang dengan lurus ternyata merupakan mata asli dari seorang manusia. Dia pun mulai merangkak dan berlari dan memberitahukan semuanya, termasuk ke pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan itu segera pergi menuju lokasi. Sesampainya di sana, mereka pun mulai memeriksa boneka salju itu yang menemukan fakta mengejutkan jika boneka salju itu terdiri dari 5 bagian tubuh dari orang yang berbeda, yang artinya ada 5 orang mayat yang dimutilasi kemudian dijadikan satu dan dibentuk menjadi boneka salju. Diperkirakan jika semua itu dilakukan dengan menggunakan sebuah kapak, dan diperkirakan juga jika korban-korban itu meninggal pada malam sebelumnya. Polisi pun segera mengecek kamar-kamar dari siswa universitas itu dan menemukan pada sebuah kamar 3006, di mana di dalam kamar itu ada bagian dari sisa-sisa jasad yang ada di boneka itu. Namun yang mengherankan, di kamar itu hanya ada 4 jasad dari korban. Faktanya polisi tidak menemukan jasad dari kepala boneka salju itu. Di sisi lain, TKP yang diselimuti oleh salju yang telah mencair sedikit menyulitkan polisi untuk mencari jejak sang pelaku. Namun akhirnya mereka menemukan sebuah jejak yang terlihat memiliki noda darah, yang mana ternyata jejak itu merupakan jejak dari seorang perempuan bernama Keon, di mana dia adalah siswa yang tinggal di asrama sebelah. Yang artinya jika gadis itu berada di TKP pada malam sebelumnya. Polisi pun segera menanyainya. Namun di sini Keon beralasan jika dia memiliki kecenderungan tidur sambil berjalan. Dia juga sempat mengaku jika malam kejadian dia sempat bermimpi tentang seorang gadis berdarah yang meminta tolong kepadanya. Itu merupakan mimpi buruk yang diceritakan oleh gadis itu. Tentu saja, alasan seperti itu tidak akan membuat para polisi percaya begitu saja, hingga para polisi pun kembali menginterogasinya. Hingga akhirnya, perempuan itu pun mengaku jika sebenarnya dia memiliki kecenderungan untuk mencuri barang-barang di kamar lain. Malam itu, dia berniat untuk mencuri di kamar 3006, namun tanpa sengaja. Dia melihat kejadian berdarah itu. Dia juga mengaku kalau dia sempat melihat sang pelaku, namun dia memilih untuk tidak berteriak meminta tolong, ditakutkan jika nyawanya juga ikut terancam. Oleh sebab itulah, dia memilih pergi secara perlahan dan memilih untuk menutup mulut, meski jejak kakinya telah tertinggal di TKP. Atas keterangan itu, sayangnya para polisi masih kebingungan atas siapa pelaku dari semua kejadian itu. Namun, para polisi mencoba menyelidiki tentang korban lebih dalam,
di mana salah satu korban merupakan seorang gadis yang cukup kaya raya. Ayahnya merupakan seorang yang terkemuka di salah satu provinsi di sana. Oleh sebab itu, perempuan itu memiliki sebuah mobil yang mewah dan terbiasa pergi untuk berpesta bersama teman-temannya. Informasi tambahan dari pihak forensik, jika kepala boneka dari salju itu kemungkinan bukan dipotong menggunakan kapak, melainkan akibat dari kecelakaan mobil. Polisi pun kemudian mulai menyelidiki keberadaan mobil itu, hingga akhirnya mereka menemukan di sebuah parkiran kampus. Dan ditemukan jika di bagian mobil itu terdapat banyak noda darah. Darah itu kemudian dicocokkan dengan kepala boneka salju sebelumnya, dan ternyata DNA dari keduanya nampak cocok. Titik terang pun mulai muncul, di mana ada seorang saksi mengatakan jika mobil itu telah menabrak seorang wanita pengemis hingga menyeretnya cukup jauh sampai kepala pengemis itu pun terputus. Dikatakan juga jika pengemis itu ditemani oleh pengemis lain yang merupakan seorang pria. Penyelidikan pun dilanjutkan dengan mencari pengemis pria tersebut, dan akhirnya polisi menemukannya. Di sini, tanpa banyak bicara, pengemis itu pun langsung mengakuinya jika semua itu adalah perbuatannya. Dia juga mengatakan jika gadis pengemis itu adalah adik kandungnya. Dan pengemis itu pun mulai bercerita, di mana di malam itu adik kandungnya itu mencoba untuk menyeberang jalan. Tanpa diduga, sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Yang tidak lain, para penumpang mobil itu adalah 4 siswa yang telah menjadi korban sebelumnya. Dikatakan jika para gadis itu menuruni mobil dengan sikap angkuh dan sombong. Mereka memandang para pengemis itu pun dengan tatapan rasa jijik. Disinilah gadis sang pemilik mobil mencoba berbicara kepada pengemis pria itu dengan memberikan tawaran bahwa dia akan memberikan sejumlah uang dengan syarat pengemis pria itu tidak melaporkan kecelakaan itu ke pihak kepolisian. Namun di sini, pengemis pria yang histeris melihat adiknya telah meninggal jelas menolak tawaran itu, dan dia pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Melihat hal itu, gadis sombong itu pun kemudian menuliskan nomor ponselnya serta alamatnya, lalu memberikannya kepada pengemis pria itu dan mengatakan jika pengemis itu membutuhkan uang untuk ganti rugi atas kecelakaan itu, dia bisa menghubunginya atau langsung datang ke alamat itu. Setelah itu, 4 gadis sombong itu pun kemudian pergi dan meninggalkan 2 pengemis malang itu dengan begitu saja. Pengemis pria yang mengalami kesedihan atas nasib adiknya mulai berpikir untuk balas dendam. Dia pikir jika uang tidak akan bisa menggantikan nyawa adiknya, begitu juga jika dia melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Oleh sebab itulah, di kemudian hari dia menggunakan alamat yang telah dia terima dari gadis itu untuk datang ke alamat itu dan mulai menyelinap masuk ke kamar, kemudian bersembunyi dan menunggu gadis-gadis itu datang. Hingga gadis-gadis itu pun kemudian kembali dan datang ke sana, dan pengemis pria itu pun beraksi. Setelah selesai, dia melompat dari jendela kamar, lalu membuat boneka salju di halaman kampus itu dengan menggunakan 4 bagian tubuh dari gadis yang telah menjadi korbannya. Dan faktanya, kepala dari boneka salju itu ternyata adalah kepala dari saudara kandungnya. Sang pelaku mengatakan jika dia melakukan semua hal itu agar para korban bisa merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh adik kandungnya. Dan inilah sebuah kasus tentang sebuah boneka salju yang terdiri dari 5 bagian tubuh dari orang yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa menyimak kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.